Masa patristik itu terbentang antara abad pertama sampai dengan abad ke-7, atau ada juga yang memperpanjangnya sampai abad ke-9 atau bahkan abad ke-10. Jadi setelah tulisan-tulisan kitab suci Perjanjian Baru. Masa ini merupakan masa yang sangat penting bagi gereja karena pada tahap-tahap awal gereja harus merumuskan identitasnya yang begitu jelas supaya gereja agama Kristiani itu sungguh berbeda dari agama Yahudi maupun juga dari agama-agama kafir, katakanlah begitu, yang menyembah dewa-dewi. Nah, pada waktu itu gereja harus merumuskan identitasnya, harus merumuskan cara hidupnya, harus merumuskan tata liturginya, harus merumuskan tata organisasinya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana gereja merumuskan itu semua dengan menggunakan dasar-dasar dari kitab suci dan juga praktek hidup pada masa itu, satu-satunya cara yang dipakai oleh gereja adalah dengan sinode atau konsili. Pada masa patristik, istilah sinode dan konsili itu dianggap sama, dipakai secara bergantian dengan begitu bebas. Karena memang dari arti katanya, baik sinode maupun konsili itu mengandung makna yang sama, hanya dari dua asal kata yang berbeda. Sinode itu dari kata Yunani sun dan hodos yang artinya berjalan bersama, sedangkan konsili itu dari bahasa Latin cum dan calare yang berarti memanggil bersama. Jadi baik di dalam kata sinode maupun di dalam kata konsili itu ada dinamika proses bersama untuk memutuskan, untuk menanggapi masalah. Nah, pada masa patristik itu yang menjadi kekasan dari sinode atau konsili itu adalah dibuat untuk menanggapi persoalan-persoalan yang muncul, entah berkaitan dengan iman, berkaitan dengan moral. Misalnya konsili Nisea itu muncul karena ada masalah yang berkaitan dengan ajaran Arius tentang Yesus Kristus, itu misalnya yang terjadi. Lalu kekasan yang lain pada masa patristik, kalau pada masa sekarang kan yang namanya konsili itu yang mengundang adalah paus. Kalau sinode itu ya tergantung, sinode tingkat kepausan yang mengundang paus, sinode tingkat keuskupan yang mengundang uskup. Nah, pada masa patristik yang mengundang sinode atau konsili itu adalah Kaisar Romawi. Tetapi pada waktu itu Kaisar hanya mengundang dan membuka. Setelah membuka, lalu diskusi-diskusi teologis kemudian juga diserahkan kepada para uskup yang hadir, dan yang menandatangani keputusan konsili pun juga hanya para uskup. Jadi meskipun kaisar yang mengundang dan membuka, tetapi untuk hasil diskusi-diskusinya itu sepenuhnya ada pada wewenang para uskup yang mereka yakin, mereka bekerja, mereka memutuskan dalam bimbingan Roh Kudus, sehingga Roh Kuduslah yang mengambil bagian dalam konsili itu, sehingga hasil-hasil keputusannya itu mempunyai otoritas yang kuat bagi gereja. Pada masa patristik itu setidaknya ada 5 bentuk sinode atau konsili. Yang pertama itu adalah sinode atau konsili ekumenis yang dihadiri oleh para uskup dari seluruh dunia, dan pada waktu itu dunia Kristiani ya lalu hanya dibagi antara gereja Yunani dengan gereja Latin. Lalu yang kedua itu adalah sinode umum. Sinode umum itu artinya sinode yang diadakan hanya oleh gereja Latin saja atau hanya oleh gereja Yunani saja. Kemudian yang ketiga itu adalah sinode primatsial atau sinode nasional. Itu artinya sinode yang diadakan oleh negara atau kerajaan tertentu saja. Kemudian yang keempat itu ada sinode yang disebut sinode residental. Itu artinya misalnya di Konstantinopel itu ada uskup-uskup yang tinggal di pelosok, lalu suatu saat mereka sedang datang ke kota. Nah, ketika para uskup di pelosok itu sedang datang ke kota, biasanya digunakan oleh uskup agung di Konstantinopel untuk mengumpulkan mereka, mengadakan sinode, membahas beberapa hal penting di dalam gereja mereka. Kemudian yang terakhir itu adalah sinode campuran. Sinode campuran itu artinya sinode yang diadakan antara para pemimpin gereja dengan para pemimpin politik, para pemimpin negara, para pemimpin kerajaan untuk mendiskusikan masalah-masalah bersama yang berkaitan dengan kehidupan gereja maupun dengan kehidupan negara itu. Jadi ada 5 bentuk sinode atau konsili. Nah, kemudian berkaitan dengan peranan awam di dalam konsili itu ada perkembangan sampai dengan
awal abad ketiga yang hadir dalam konsili itu hanya para uskup, tanpa kehadiran imam, tanpa kehadiran diakon, tanpa kehadiran awam. Lalu pada pertengahan abad ketiga itu awam mulai dilibatkan, awam mulai diundang untuk hadir. Lalu kehadiran awam menjadi lebih penting, bahkan harus dihadirkan di dalam konsili, itu mulai berkembang pada abad ke-6. Jadi pada abad ke-6 ketika ada konsili-konsili itu para awam sudah dihadirkan. Namun yang berbeda di sini, yang harus kita catat di sini, bahwa para awam sebenarnya termasuk para diakon dan para imam itu hanya memiliki votum consultativum. Apa artinya votum consultativum? Mereka hanya dapat memberikan usulan-usulan yang sifatnya konsultatif. Sementara yang memiliki votum decisivum, artinya yang berhak untuk mengambil keputusan-keputusan dalam konsili itu hanya para uskup. Dari Paus Fransiskus saya sangat terkesan dengan penegasan ini, bahwa merayakan sinode itu berarti berjalan bersama di jalan yang sama. Dan itu Paus kemudian juga menegaskan ada 3 kriteria bagaimana gereja bersinode. Yang pertama itu adalah mengalami perjumpaan, kemudian berdiskusi bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang aktual, dan kemudian berdiskresi, berdiscernment, memutuskan bersama, mengambil keputusan bersama untuk kemudian dijalani, dilaksanakan secara bersama-sama. Dalam buku Sinodalitas Gereja, tinjauan dari berbagai aspek filosofis dan teologis ini, saya secara khusus menulis tentang Amoris Laetitia sebagai salah satu cara untuk melihat sinodalitas yang sedang berjalan saat ini. Mengapa saya menulis tentang Amoris Laetitia? Karena Amoris Laetitia adalah salah satu bentuk nyata bagaimana sinodalitas itu dijalankan oleh Paus Fransiskus pada waktu itu, pada sinode ke-14 yang bertemakan tentang keluarga. Dan Amoris Laetitia ini menarik karena disitulah sinodalitas itu diwujudkan dalam hal yang sangat nyata sekali. Terjadi perdebatan, terjadi ketidaksetujuan terhadap permasalahan utama gereja, yaitu hidup berkeluarga. Dan saya merasa bahwa dengan mendalami Amoris Laetitia serta tanggapan orang, tanggapan para teolog maupun juga berbagai keuskupan terhadap dokumen ini, kita bisa belajar bahwa berjalan bersama itu tidak selalu semudah yang kita pikirkan. Amoris Laetitia menunjukkan bahwa terjadi dinamika yang sangat intensif di dalam gereja ketika ada satu pembaruan hidup bersama. Dan justru itulah yang dinyatakan berjalan bersama. Kita tidak melihat berjalan bersama itu sebagai sesuatu yang mudah-mudah saja, tapi justru sesuatu yang menantang. Paus Fransiskus kan bertanya, bagaimana gereja dengan reksa pastoral yang baru bisa mendampingi keluarga-keluarga yang sedang mengalami permasalahan yang konkret, misalnya perceraian dan menikah kembali. Bagaimana reksa pastoral kepada mereka? Bagaimana mereka tetap berada dalam gereja dalam situasi yang bagi teologi yang sudah umum dianggap sebagai mereka hidup di luar pernikahan yang sah? Apakah kita diamkan atau kita rangkul sebagai warga gereja yang berjalan bersama? Terus isu-isu yang lain yang diangkat, yang tidak terbatas pada hal-hal yang selama ini kita kurung di dalam satu hal yang tertentu. Nah, menurut saya sinodalitas di dalam penyusunan serta tanggapan berbagai macam orang dari Amoris Laetitia adalah bentuk nyata kita bisa melihat masa depan dari pembicaraan tentang berjalan bersama ini. Termasuk kalau kita sampai pada poin-poin di mana terjadi ketidaksetujuan, terjadi ketidakcocokan. Lalu bagaimana berjalan bersama ini akan dipahami dan tetap dimaknai. Salah satu hal yang menarik dari Amoris Laetitia adalah refleksi Paus Fransiskus tentang keluarga sebagai agen perubahan sosial. Mengapa itu menarik? Karena
dalam sebuah wawancara, dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Afrika Tengah di tahun-tahun sekitar terbitnya dokumen itu, Paus Fransiskus ditanya tentang isu yang mendesak pada waktu itu tentang penggunaan kontrasepsi. Nah, Paus langsung bertanya, mengapa kita terlalu fokus kepada isu-isu etika seksual semacam itu? Mengapa kita tidak memikirkan hal-hal lain yang menimpa masyarakat kita? Dalam konteks Afrika pada waktu itu adalah tentang hak asasi manusia, tentang korupsi, akses terhadap air, akses terhadap kesehatan. Jadi gereja jangan terlalu fokus, bukan berarti melupakan, tapi jangan terlalu fokus pada etika personal seksual di dalam refleksi tentang keluarga. Tetapi bagaimana keluarga itu dipahami di dalam konteks sosialitasnya. Keluarga Indonesia yang saat ini mungkin sedang berjuang di dalam menciptakan kehidupan yang layak. Bagaimana kita sebagai gereja berpikir demikian? Bagaimana berbicara tentang sejahtera bagi keluarga? Bagaimana akses pendidikan? Bagaimana isu-isu yang lain misalnya tentang kekerasan rumah tangga? Jadi Paus Fransiskus pada waktu itu menanggapi pertanyaan jurnalis itu mengatakan kita tidak melupakan etika seksual yang selama ini penting, yang selalu dikaitkan dengan pembicaraan tentang keluarga, tentang kontrasepsi, aborsi, itu bukannya dilupakan, tapi kita jangan terlalu memfokuskan seakan-akan bahwa permasalahan keluarga itu. Ada banyak hal yang lebih mendasar yang mempengaruhi kehidupan keluarga, dan itu perlu ditanggapi oleh gereja. Tentang keluarga Katolik, Kristiani, atau keluarga secara umum yang sejahtera, dan bagaimana program-program gereja bisa menjawab permasalahan itu. Maka di dalam Amoris Laetitia dikatakan bahwa keluarga adalah agen sosial, karena keluarga diharapkan menjadi pembawa perubahan di dalam masyarakat. Dan itu menjadi penting kalau refleksi gereja, refleksi sinodalitas kita berjalan bersama itu juga mengangkat itu. Tidak fokus terlalu sibuk kepada perdebatan-perdebatan yang terkait moralitas seksual yang lebih bersifat personal. Bukan berarti itu tidak penting, itu penting. Tetapi kita jangan menghabiskan seluruh energi seakan-akan permasalahan keluarga itu hanya di bidang itu saja. Itulah kekuatan dari Amoris Laetitia. Amoris Laetitia mengajak gereja untuk menjadi gereja yang mendengarkan. Gereja yang mendengarkan pergulatan keluarga di pusat pergulatan yang konkret. Keluarga bagian masyarakat, keluarga yang terkait dengan berbagai macam permasalahan sosial. Semoga hal yang sama juga muncul dalam sinode, proses sinodalitas kita saat ini. Bahwa kita berjalan bersama karena kita ingin mendengarkan. Saling mendengarkan pergulatan umat beriman di dalam pusat pergulatan yang nyata, dan dengan demikian gereja akan menjadi sungguh berjalan bersama dan tidak berjalan sendirian. Kita mau mencoba membuat perbedaan antara reformasi Katolik dan kontrareformasi. Ada dua hal yang perlu diperhatikan tentang waktunya. Kalau orang bicara tentang reformasi Katolik, biasanya orang bicara mengenai sebelum terjadinya reformasi Protestan. Sementara kontrareformasi sudah dari istilahnya kontrareformasi, waktunya berarti merupakan reaksi terhadap terjadinya reformasi Protestan. Nah, itu mengenai waktunya. Sedangkan mengenai pelakunya, reformasi Katolik itu merupakan gerakan dari bawah, gerakan akar rumput di banyak tempat yang tidak terorganisir, jadi merupakan gerakan yang spontan. Sementara kontrareformasi itu gerakan yang berasal dari atas, biasanya diprakarsai oleh paus. Maka terprogram, terorganisir, karena memang merupakan reaksi mau membatasi, mau mencegah berkembang semakin luasnya gerakan reformasi Protestan. Lalu mengapa gereja Katolik atau paus merasa perlu memanggil diadakannya Konsili Trento? Ya. Jadi reformasi Katolik dari bawah terus meluas, tetapi juga pembaharuan juga semakin meluas. Lalu terjadilah reformasi Protestan, dan reformasi Protestan itu semakin meluas, makin meluas, makin meluas.
Sementara gereja Katolik itu tampaknya kok tidak berbuat apa-apa, kok hanya diam. Nah, maka Paus ketiga yang kebetulan juga memiliki jiwa pembaharuan mulai dikitari oleh para kardinal yang memiliki semangat pembaharuan pula. Maka para pembantunya inilah yang kemudian juga membantu Paus ketiga bahwa gereja perlu bertindak sesuatu. Apalagi kalau tidak mengadakan konsili atau gereja tidak bereaksi, bukan tidak mungkin gerakan reformasi Protestan itu akan meluas kemana-mana. Maka Paus ketiga dengan semangat pembaharuannya juga akhirnya berani mengadakan Konsili Trento. Mengapa ditunda-tunda? Justru karena dari pihak Martin Luther sendiri menginginkan konsili itu diadakan sesuai dengan pemikiran dia, yaitu bahwa kemudian Paus tidak boleh ambil bagian di situ, semua harus terlibat. Singkat kata, yang dikehendaki Martin Luther itu diadakan konsili sesuai dengan pemikiran Martin Luther. Sementara gereja Katolik merasa tidak perlu bahwa kemudian semua dilibatkan karena persoalannya jelas, itu memberi tanggapan resmi kepada gerakan reformasi Protestan. Maka Konsili Trento adalah merupakan tanggapan resmi gereja Katolik terhadap gerakan reformasi Protestan. Apa yang perlu dijelaskan, apa yang perlu ditanggapi terhadap gerakan reformasi itu. Lalu mengenai tokoh-tokoh atau figur-figur sentral atau penting di dalam Konsili Trento. Ini menurut pandangan pribadi saya, setelah saya mempelajari orang-orang dan peristiwa yang terjadi, saya merasa bahwa di antara tokoh-tokoh atau figur-figur penting dalam Konsili Trento itu, nama Carolus Borromeus tidak boleh dilupakan. Mengapa? Menurut saya, Carolus Borromeus ini merupakan sosok yang mempribadikan situasi, persoalan yang dimunculkan dari peristiwa-peristiwa atau situasi gereja pada periode ini. Ini mewakili situasi gereja pada masa sekitar munculnya reformasi Protestan. Alasannya, Carolus Borromeus ini merupakan sosok yang lahir dari lingkungan keluarga yang sangat terkenal, tapi juga tidak terlepas dari KKN, kolusi. Ini tidak pernah nepotisme juga, karena omnya kebetulan menjadi paus. Dan dia sebagai orang yang belajar hukum langsung diangkat begitu saja menjadi seorang kardinal, padahal belum imam. Ya, tapi karena periode pada waktu hal yang biasa, kalau seseorang diangkat jadi pemimpin, dia akan merekrut keluarganya itu. Maka juga hidup bergelimang kemewahan, menikmati fasilitas yang disediakan oleh omnya. Itu Carolus Borromeus. Maka dia sosok yang tidak bisa tidak merupakan wakil dari mentalitas gereja sebelum pembaharuan. Itu Carolus Borromeus. Tetapi dalam perjalanan waktu, sewaktu dia mulai tinggal di Roma, Carolus Borromeus ini berjumpa dengan orang-orang yang memiliki semangat pembaharuan. Maka dia berjumpa dengan Filipus Neri, berjumpa dengan para Yesuit, dan dia mulai berpikir soal situasi gereja macam apa dan apa yang sudah dirindukan oleh orang-orang yang mengadakan pembaharuan. Maka Carolus Borromeus tergerak untuk juga masuk ke situ, bergaul dengan orang-orang yang punya semangat pembaharuan, mengadakan latihan rohani, ikut retret, dan dari sana mulailah sedikit demi sedikit dia mulai merasa pentingnya pembaharuan di dalam gereja Katolik. Nah, posisinya sebagai seorang sekretaris pada waktu itu terlibat penuh dengan sedang berjalannya Konsili Trento amat menentukan. Dia ikut terlibat penuh di situ, mendengarkan diskusinya, dan kemudian dia juga menyampaikan apa-apa yang diperlukan. Maka dengan posisinya, tetapi juga dengan semangat pembaharuan dia mulai, kemudian dia sangat mendukung apa yang terjadi di situ. Nah, yang lebih penting lagi untuk Carolus Borromeus bahwa sesudah Konsili Trento berakhir, dia minta kepada omnya yang paus, karena dalam dekret Konsili Trento itu seorang uskup harus tinggal di keuskupannya.
Pada dia diangkat sebagai uskup di Milano, dia tinggal di Roma. Maka sesuai dengan dekrit Konsili Trento, dia ngomong sama umnya Paus bahwa sesuai dengan dekrit Konsili Trento, dia harus kembali ke keuskupannya, meninggalkan posisi yang tinggi dan dia kembali ke keuskupan. Bukan hanya kembali ke keuskupan, dia kemudian mulai menerjemahkan semua dekrit Konsili Trento yang harus dilakukan. Maka sebagai uskup di Milano, dia mulai dengan segala pembaharuan yang terjadi. Ini pentingnya, karena selama ini dekrit konsili sudah ada, tetapi tidak pernah sampai pada eksekusi. Carolus Brunius merupakan contoh seorang uskup yang sangat konsekuen, membuat dekrit Konsili Trento dieksekusi, dilaksanakan, meskipun itu berarti juga membahayakan dirinya sendiri. Tidak mengherankan kalau kemudian di kemudian hari Carolus Brunius itu diangkat sebagai pelindung para uskup. Persis karena perannya sebagai seorang uskup menerjemahkan hasil Konsili Trento itu di keuskupannya. Sinodalitas itu artinya berjalan bersama. Maka gereja diundang supaya semua anggota gereja itu terlibat tanpa kecuali. Semuanya harus didengarkan, semuanya harus terlibat atau dilibatkan. Oleh karena itu, bagi Paus Fransiskus, diadakan sinodalitas itu penting karena inilah cara hidup menggereja di zaman kita. Semua anggota terlibat atau dilibatkan, ikut ambil bagian dalam perjalanan gereja.